Hai anak-anak, kita hari ini mau belajar pelajaran 4.2 dengan judul karakter. Sebelum kita memulainya, Ibu ingin mengingatkan firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 32 yang berbunyi, engkau harus bangun berdiri di hadapan ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Nah, pada pelajaran ini kita mau belajar beberapa kosakata yang baru. Pertama yaitu sesepuh. Sesepuh berarti sudah tua. Sudah tua. Kemudian kata kedua adalah jalan atau arah. Kata ketiga, menghormati, memperlakukan dengan baik dan menganggap penting. Menganggap penting. Tidak datar berarti kasar, tidak lancar atau mudah. Curam, naik atau turunnya sangat tajam. Kita sebut sebagai curam. Nah, hormatilah orang yang lebih tua, kamu bisa belajar banyak dari mereka. Jadi maksud kalimat ini adalah kita menghargai orang yang lebih tua. Kita menganggap mereka penting. Misalnya ketika kakek, nenek kita berkunjung ke rumah, kita tidak boleh acuh tidak acuh, melainkan kita harus melayani mereka. Kita mengajak mereka masuk ke rumah, mempersilakan mereka duduk, mengambilkan mereka minuman, kemudian menemani mereka menonton TV atau menemani mereka mengobrol. Itu adalah contoh-contoh kita menghormati orang yang lebih tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ada banyak alasan kenapa kita harus, tapi yang terutama adalah jangan lupa kalau kakek nenek kita itu adalah papa mama dari orang tua kita. Nah, kakek nenek kita memiliki hati yang mengasihi kita dengan tulus, berusaha melakukan yang terbaik bagi kita. Mereka ingin kita bahagia. Kita harus menghormati mereka. Menghormati orang yang lebih tua. Tidak hanya kakek dan nenek, orang-orang tua yang lebih tua dari kita, misalnya ada paman dan tante kita, kita pun harus menghormati mereka. Paman dan tante kita harus menghormati mereka. Kemudian ada kakak kita juga harus menghormati mereka. Dan kakak sepupu kita juga harus kita hormati. Kita dapat belajar banyak sekali dari orang yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka telah melewati waktu yang lebih lama dibanding kita. Bisa saja mereka telah mengalami apa yang sedang kita alami sekarang. Mereka telah mengalami persoalan yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, mereka dapat memberi kita saran, memberi kita masukan. Kita harus mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan mereka. Hormatilah orang yang lebih tua. Nah, mereka telah menempati jalan kehidupan. Sering perjalanan mereka itu tidak mudah. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita melangkah. Mungkin anak-anak sering mendengarkan kakek nenek bercerita, waktu dulu hidup mereka begitu sulit, tidak ada makanan bagi mereka, mereka hanya makan nasi dengan kecap misalnya. Nah, coba bayangkan anak-anak, kita sekarang bisa makan nasi, makan dengan daging, makan dengan sayur, bahkan terkadang kita memilih-milih makanan kita. Itu hal yang tidak benar. Kita harus bersyukur, kita menerima apa yang diberikan bagi kita. Nah, kakek nenek seperti itu yang memberikan masukan-masukan bagi kita, kita harus mendengarnya. Mereka punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mereka dapat memberitahukan kepada kita banyak cerita yang bahkan belum diketahui oleh papa mama kita.
Nah, oleh karena itu, orang tua atau kakek dan nenek adalah sumber informasi kita. Banyak hal yang kita tidak tahu, kita boleh bertanya kepada kakek dan nenek karena mereka punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaan kita. Dan bahkan ada cerita-cerita unik yang mungkin papa mama kita belum tahu loh. Nah, tapi kakek nenek kita tahu. Coba kita pulang ke rumah nanya kakek nenek kita cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang menarik. Nah, wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pelajaran 4.2 anak-anak. Sekarang ambil buku kegiatan anak-anak dan kerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.